Hai semua, nama gue Steven. Selamat datang di Bosan Ngobrol Santuy. Masih punya teman, masih punya teman. Ayo, masuk sapi-sapi. Walau jalan terlihat rusak dan kau jauh dari ranjangmu, Bukan mereka, boy. ingat apa kata teman lama. Kau masih punya teman, dan kau masih punya teman. Hai kawan-kawan semua, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelumnya gue mau ngucapin dulu selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Karena kemarin baru saja lebaran kan. Ngomong-ngomong soal lebaran, gue kemarin habis nemu video ini nih. Video tentang orang-orang yang tiba-tiba pulang dari sholat Id gara-gara khotbahnya itu bahas politik. Disclaimer dulu, gue sebenarnya bukan tipe orang yang suka bahas agama ataupun politik di media sosial. Tapi kali ini rasanya gue harus bahas perkara ini. Ya karena apa? Karena lucu. Oh ya, BTW sebenarnya video ini udah gue upload, tapi karena orang-orang itu bilang backgroundnya ini bikin pusing, jadi ya gue mencoba edit ulang untuk mengganti background supaya kalian bisa lebih nyaman untuk menonton video gue. Nah, gitu. Jadi ya silakan lanjut nonton videonya. Sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu, Ya maksud gue gini, setahu gue ya, koreksi kalau gue salah, setahu gue dulu tahun berapa gitu, Menhan kita tuh pernah bilang kalau kita itu jangan pernah mencampurkan politik dengan agama. Ya alasannya cukup simpel, karena agama adalah suatu hal yang sakral dan benar bagi penganutnya. Sedangkan politik itu adalah suatu hal yang ambigu. Tahu sendiri kan betapa mengerikannya politik itu. Bahkan politik sendiri itu kalau salah sedikit aja bisa ngebuat perpecahan. Sedangkan agama itu bertujuan untuk mendatangkan sebuah perdamaian. Makanya kedua hal itu kan sangat bertolak belakang. Terus waktu gue search, nah kalaupun boleh, MUI itu mengatakan kalau hal itu hanya sebatas pengentasan kemiskinan, penguatan agama, peningkatan kualitas pendidikan, atau tentang isu-isu sosial saja. Tidak boleh isinya yang dapat memecah belahkan bangsa. Gitu sih. Gue yakin dah orang-orang yang ada di sana pada bete gara-gara hal ini. Soalnya gimana ya? Udah membahas politik, pencemaran nama baik, menyebar informasi yang belum jelas kebenarannya. Ya orang mana yang nggak bete gitu ngedengar hal itu. SpongeBob. Oh ya, bicara soal agama, briefingnya gitu ya amat. Oh ya, bicara soal agama, kemarin itu waktu Paskah kalau nggak salah ya, gue sempat ngelihat kasus gitu. Bukan kasusnya Bang Winda sih, tapi kasusnya si developer game yang diduga nge-milking Bang Winda. Dan gue sebenarnya mau bahas itu sih setelah lebaran, tapi kok malah Bang Windanya kena drama lagi, astaga. Jadi dramanya itu bermula ketika Bang Winda itu ngepost story Instagram terkait Bang Winda yang pengen ngebuat channel Discord seputar investasi gitu. Nah, gara-gara hal itu banyak banget tuh orang yang marah-marah ke Bang Winda. Yang gue tangkap sih dari perkara ini tuh, penyebab orang yang marah ke Bang Winda itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu karena penonton Bang Winda ya kebanyakan pada masih bocil, yang notabene-nya bocil itu kan masih belum tahu apa-apa kan. Nah, orang-orang pada takut tuh kalau para bocil-bocil ini tuh cuma ikut-ikutan aja, FOMO lah, dan terjerumus ke hal yang enggak. Dan faktor yang kedua itu gara-gara kripto itu termasuk judi. Selama gue riset ternyata memang banyak artikel di luar sana yang bilang kalau kripto itu ya judi. Memang banyak banget sih yang pro dan kontra terkait drama ini. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Dan seperti yang dibilang netizen, karena gue orangnya FOMO, gue coba tuh join di channelnya Bang Winda yang bagian investasi.
Nah, waktu gue masuk ternyata memang channel ini tuh ada batasan usianya, jadi nggak sembarangan orang bisa masuk. Lalu setelah gue masuk, di channel investasi ini tuh juga udah ada panduan terkait kripto itu apa. Nih, kalian bisa baca sendiri dah panduannya itu seperti apa, supaya ada gambaran apa itu kripto. Terus di channel ini selain ada batasan usia, mereka juga udah sediain rules yang lumayan ketat. Terus di channel ini tuh selain ada batasan usia, mereka juga udah sediain rules yang lumayan ketat. Ini dia peraturannya. Pemula wajib mengikuti guide dan pastikan umur Anda telah mencapai 17 tahun. Tentu aja. Dilarang memberikan segala jenis financial advice kepada orang lain ataupun advice keliru yang dapat menjerumuskan orang lain. Dilarang memberikan sinyal atau ajakan untuk membeli maupun menjual, ya pasti. Terus dilarang berdiskusi mengenai market derivatif seperti futures, forex, ataupun options. Terus dilarang share PNL dan portofolio sebagai ajang show off atau atensi untuk FOMO. Terus dilarang mempromosikan platform dan sebagainya. Dan terakhir selalu patuhi peraturan di hashtag. Dan di sini juga ada peringatannya juga, yaitu dilarang klik link secara sukarela yang di-share oleh orang lain ke kamu, baik itu di dalam server maupun melalui private chat, untuk menghindari tindakan phishing yang dapat meretas seluruh aset dan data pribadi kamu yang ada di wallet, marketplace, dan lain-lain. Nah, ketika gue masuk channel ini tuh dan menyimak bagaimana orang-orang berkomunikasi, ya ternyata memang channel ini tuh cuma channel diskusi aja gitu. Dan sejauh yang gue simak, ya nggak ada tuh orang yang ngepromosiin atau jual beli di sini. Ya mungkin segini aja pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Steven. Sekian dan asli kemarin waktu gue di Semarang kan macet bol, apalagi di bagian kota. Lu tau gak kalau di Semarang itu kan ada 2 iklim. Jadi waktu gue kan di Semarang atas nih, di sana tuh udah hujan deras anjir, serius. Terus waktu gue turun ke Semarang bagian bawah, itu kering, sumpah. Lu kapan-kapan harus coba deh ke Semarang.